Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkul Wafda Syaida, mahasiswa kelas 2021B Universitas Widya Mataram. Nomor induk mahasiswa 2112178823. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Sociological Jurisprudence. Yang pertama, aliran hukum Social Jurisprudence merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak warna konfigurasi hukum, baik dalam berbagai norma dan praktek di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-norma yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait yang berkelindan dengan aliran di atas. Perspektif sosiologikal jurisprudence, tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya sosial kontrol yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social energizing. Selanjutnya, hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini karena mengutamakan bagaimana suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi aliran ini bukanlah tanpa kritik. Satu, menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum. Karena itu lebih memandang kinerjanya hukum daripada isi abstraknya. Dua, memajukan telaah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Karena itu menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdik guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha demikian. Tiga, mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi. 4. Menelaah sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. 5. Membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang dapat berubah. 6. Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan tersebut di atas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif. Program sosiologis jurisprudence kelihatan berpengaruh dalam pandangannya, yakni apa yang disebut dengan hukum sebagai social engineering serta ajaran sosiologikal jurisprudence yang dikembangkannya, di mana hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini mengetengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat serta sosiologis antropologis, tetapi tidak mudah untuk mewujudkan cita hukum yang demikian. Kemudian, tokoh-tokoh aliran sosiologikal jurisprudence dan konsep pemikiran. Aliran sosiologikal jurisprudence berbeda dengan sosiologi hukum. Dengan rasio demikian, sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sedang sosiological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat
dari dua hal. Hal tersebut di atas, sosiologikal jurispruden dan sosiologi hukum, dapat dibedakan dari cara pendekatannya. Sosiologikal jurispruden, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum, cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Keadilan adalah lambang usaha penyelesaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlakukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Selanjutnya, analisis Undang-Undang Hak Cipta Kerja dalam aliran hukum sosial sosiologikal jurisprudence. 1. Pertimbangan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dasar rasionalitas, validitas, dan visibilitas filosofis, yuridis, dan sosiologis yang paralel. Pertimbangan ini diuji dasar sosiologis ini penting dilakukan untuk memastikan sebuah produk hukum akan dapat diterima masyarakat dan diimplementasikan dengan efektif atau tidak, atau memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat. Yang kedua, pertimbangan sosiologis penting untuk diajukan dan didialogkan karena yang pertama, mengutip filsuf Romawi Marcus Tullius Cicero, di mana ubius ibi societas, di mana ada hukum di situ ada masyarakat, atau sering kita sebut sebagai law in society, hukum dalam masyarakat. Ini memberi makna bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Rahim dari hukum adalah masyarakat. Kedua, karena bagaimanapun undang-undang muara terakhirnya adalah masyarakat. Bagaimana sebuah produk hukum jika ketika dalam proses dan pengesahannya mendapat protes dan penolakan. 3. Sebuah produk hukum atau peraturan undang-undang yang baik dan fungsional di masyarakat tidak hanya dituntut memiliki dasar pertimbangan filosofis dan yuridis yang kuat, tetapi juga pertimbangan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, perlu kita cermati dalam kritisi bersama apakah Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi itu telah mempertimbangkan aspek sosiologis dan dinamika kekinian dan proyeksi ke depan yang memadai. Selanjutnya, kesimpulan. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam keterkaitannya dengan Omnibus Law Cluster Cipta Kerja, pemerintah perlu mengkaji ulang untuk meredam gejolak yang timbul dalam masyarakat akibat lahirnya sebuah undang-undang yang dianggap diskriminasi dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga ke depan dalam tercipta sebuah kenyamanan dan ketentraman masyarakat dalam menyikapi lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Mengingat hukum yang baik adalah hukum yang tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bila sebuah undang-undang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, maka keberadaan undang-undang tersebut mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat, bukan malah sebaliknya. Dalam perspektif sosiologikal jurispruden, tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya sosial kontrol yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering, yaitu tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang dalam peristiwa konkret berupa berbagai kasus dan konflik, atau sebagai sekedar corong undang-undang, tetapi juga sebagai penggerak social engineering.
Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum, yakni untuk mencapai perubahan dan melakukan perubahan hukum selaku dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.